Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Tingkatan Thoriqoh, alam manusia. Ketahuilah mengetahui hakikat diri itu hukumnya adalah fardu, ain, wajib kepada tiap diri yang sudah akil balik. Menurut ulama sufi, yang dimaksud diri di sini adalah diri yang halus yang ada di badan yaitu ruh. Sebagaimana firman-Nya, dan pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Qs Az-Zariyat 51, ayat 21. Manusia itu sebenarnya disusun dari latifah yang 10. Yang 5 dinamakan alamul amri, yaitu alam ruhaniyah. Yang 5 lagi dinamakan alamul holki, yaitu alam jismani. Alamul amri alam ruhaniyah, berdasar Qs Al-Isra ayat 85. Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Maka katakanlah, wahai Muhammad, bahwa ruh itu urusan Tuhanku dan benar-benar telah kuberikan ilmu tentang ruh kepada kalian semua dalam kadar sedikit. Qs Al-Isra 17, ayat 85. Yang termasuk alamul amri, yaitu 1. Latifatul kolbi, 2. Latifatul ruhi, 3. Latifatul siri, 4. Latifatul hofi, 5. Latifatul ahfa, alamul holki alam jismani, berdasar Qs Al-Mukminun ayat 14. Allah berfirman, kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Qs Al-Mukminun 23, ayat 14. Yang termasuk alamul holki, yaitu 1. Anasir saripati air cahaya putih, 2. Anasir saripati tanah cahaya hitam, 3. Anasir saripati api cahaya merah, 4. Anasir saripati angin cahaya kuning. Bersatunya anasir yang 4 ini disebut latifatul kolab kuli jasad, yaitu yang halus di sekujur badan. 5. Latifatun nafsi. Berikut ini penjelasan tentang latifah, yaitu dimensi abstrak batiniah manusia yang halus yang tersebar di 7 titik yang ada di badan. Latifatul kolbi. Letaknya kira-kira 2 jari di bawah payudara kiri. Tempat bersemayamnya nafsu lawamah, mencela. Wilayah Nabi Adam. Jiwa ini didominasi sifat-sifat buruk. 1. Al-laum sama dengan suka mencela. 2. Al-hawa sama dengan senang menuruti hawa nafsu. 3. Al-makar sama dengan menipu. 4. Al-ujub sama dengan membanggakan diri. 5. Al-gibah sama dengan menggunjing. 6. Ar-riya sama dengan pamer amal karena ingin dipuji. 7. Az-zulmu sama dengan zolim tidak ada rasa kasihan. 8. Al-kizib sama dengan berbohong. 9. Al-ghaflah sama dengan lalai terhadap kewajiban. Latifatur ruhi. Letaknya kira-kira 2 jari di bawah payudara kanan. Tempat bersemayamnya nafsu mulhimah, mendapat ilham wilayah Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Jiwa ini didominasi oleh sifat-sifat. 1. As-sakawah sama dengan dermawan. 2. Al-qanaah sama dengan merasa cukup. 3. Al-hilm sama dengan lapang dada, mampu menguasai diri walau dalam keadaan marah. 4. At-tawadu sama dengan rendah hati. 5. At-taubat sama dengan berhenti dari berbuat dosa. 6. As-sober sama dengan sabar. 7. At-tahammul sama dengan tabah dalam menghadapi kesusahan. Latifatus siri, rahasia. Letaknya kira-kira 2 jari di atas payudara kiri. Tempat bersemayamnya nafsu mutmainah, tenang. Wilayah Nabi Musa. Jiwa ini didominasi sifat-sifat baik, yaitu 1. Al-jud sama dengan murah tangan. 2. At-tawakal sama dengan berserah diri. 3. Al-ibadah sama dengan senang ibadah. 4. Asyukur sama dengan syukur. 5. Ar-ridho sama dengan ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah. 6. Al-khosyah sama dengan rasa takut kepada Allah yang diiringi dengan tekun beribadah. Latifatul hofi, samar. Letaknya kira-kira 2 jari di atas payudara kanan. Tempat bersemayamnya nafsu rodiyah, ridho. Wilayah Nabi Isa. Jiwa ini didominasi oleh sifat-sifat baik, yaitu 1. Husnul huluk sama dengan baik akhlak lahir batin.
2. Tarku masiwa Allah sama dengan meninggalkan segala sesuatu selain Allah. 3. Al-lutfu bil holki sama dengan lembut belas kasih kepada sesama makhluk. 4. Hamluhum ala solah sama dengan selalu mengajak makhluk pada kebaikan. 5. Sofu anzunubihim sama dengan pemaaf terhadap kesalahan semua makhluk. 6. Almel ilaihim li rojihim min zulumati tobaihim wa anfusihim ila anwari arwahihim sama dengan kasih sayang kepada sesama manusia dengan maksud untuk mengeluarkan dari kegelapan keburukan tabiat dan jiwa-jiwanya ke arah cahaya ruhani suci. Latifatul Ahfa, sangat samar. Letaknya di tengah-tengah dada. Tempat bersemayamnya nafsu mardiyah, sudah diridhoi. Wilayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa ini didominasi sifat-sifat mulia yang sangat utama, yaitu 1. Ilmul yakin. 2. Ainul yakin. 3. Hakul yakin. Latifatul kolab kuli jasad jamiul badan. Letaknya di sekujur badan. Tempat bersemayamnya nafsu kamilah sudah sempurna. Merupakan tabiat yang tetap. Selalu berada dalam kebaikan dan selanjutnya bisa naik ke makom, derajat yang lebih sempurna sehingga ringan. Tenang dan senang istiqomah dalam ibadah diiringi mau memberi petunjuk kepada orang lain dan bisa menyempurnakan segala kekurangannya. Orang yang sudah seperti ini makomnya disebut tajali asma wa sifat, namanya sudah menjadi sifatnya. Adapun sifat-sifat dominan yang dimiliki jiwa ini adalah 1. Al-karom sama dengan mulia ahlaknya. 2. Az-zuhud sama dengan meninggalkan sesuatu yang halal yang berlebihan dan yang haram walau sedikit. 3. Al-ikhlas sama dengan memurnikan niatnya kepada Allah. 4. Al-waro sama dengan sangat berhati-hati dan teliti dalam beramal. 5. Ar-riyado sama dengan melatih jiwa supaya bertambah baik. 6. Al-wafa sama dengan senantiasa menepati janji. Latifatun nafsi. Letaknya di antara dua alis di tengah. Tengah jidat lurus ke tengah otak bagian dalam tempat bersemayamnya nafsu amarah. Adapun sifat-sifat dominan yang dimiliki jiwa ini adalah 1. Al-buhlun sama dengan kikir, bakil, pelit. 2. Al-hirsyun sama dengan tamak, rakus, ambisius. 3. Al-hasadun sama dengan hasad, dengki. 4. Al-jahlun sama dengan bodoh. 5. Al-kibrun sama dengan sombong. 6. Syahwatun sama dengan keinginan duniawi yang melanggar syariat. 7. Godobun sama dengan pemarah. Talqin zikir dari seorang mursyid adalah metode untuk mengolah semua latifah yang ada di dalam diri. Agar sifat-sifat yang buruk bisa ditekan seminimal mungkin dan sifat-sifat baik dan mulia bisa diperbesar semaksimal mungkin sampai semua nafsunya menjadi kamilah. Semoga sulit dipahami sehingga diberi kepahaman oleh Sang Pencipta. Referensi: Kitab Ihya Ulumuddin, Kitab Bidayatus Salikin, Futuhatur Rabbaniyah, Katrul Guides.